masalah hari ini adalah bagaimana ilmu bekerja di ruang publik itu ada kode etiknya, ada etika komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh pendukung Mbak Lawi. Ya kalau mau berdebat ya secara keilmuan saja, tidak perlu ditambah-tambahin serangan personal atau sentimen atau memvonis personal itu dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Itu yang akan menambah bumbu-bumbu persepsi publik. Nah ini yang perlu hati-hati. Ya. Permasalahan nasab Mbak Lawi ini kan juga sudah bergeser. Bergeser kenapa sekarang bergeser? Dari kajian akademik itu bergeser menjadi sebuah kajian sosial. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah narasi di mana untuk membentuk sebuah persepsi publik. Nah, ini yang bahaya. Mereka bernarasi tapi tidak menyentuh isi tesisnya. Nah, saya ingin masuk ke dalam inti penting dalam pembahasan kita. Kenapa nasab Mbak Lawi ini sebagai objek kajian sepanjang masa? Kok ada istilah objek kajian sepanjang masa? Kenapa? Karena tidak final, multidisipliner. Banyak standar ganda yang diterapkan oleh Mbak Lawi, baik dalam kajian historis, kajian nasab, atau di dalam kajian narasi-narasi publik. Dan hal ini justru malah terbuka temuan-temuan baru. Ya, dekolonisasi ilmu pengetahuan itu akan memungkinkan untuk menemukan hal-hal baru yang akan datang. Ini menarik teman-teman. Bidangnya apa aja bisa masuk, sejarah sudah masuk, antropologi bisa masuk, genetika sudah masuk, filologi atau sosiologi agama, hukum misalnya. Karena mungkin juga bisa dibilang sosial media. Ya, bagaimana secara sosial dalam etika komunikasi publik, ya, narasi-narasi Mbak Lawi itu muncul dan kita bisa kajinya melalui sosial media. Kenapa? Sosial media itu adalah laboratorium sosial yang bisa kita teliti. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan takut pada suatu waktu. Yang takut hanya klaim yang rapuh. Kalau nasab Mbak Lawi itu benar gitu ya, ia tidak takut untuk diteliti. Kalau nasab Mbak Lawi itu ilmiah, dia tidak alergi terhadap sebuah kritik. Ya. Dan kalau nasab Mbak Lawi itu adalah warisan Nabi, maka tidak butuh sebuah perlindungan emosi, kultus dan intimidasi. Nah, hari ini saya tidak sedang berandai-andai ya. Saya justru sedang menyelamatkan nasab dari sebuah kehancuran ilmiah. Karena selama ini yang diperlukan bukan sebagai ilmu, tapi sebagai dogma sosial. Ya, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menutup sebuah diskursus. Justru sebaliknya. Nasab Mbak Lawi harus dijadikan objek kajian sepanjang masa. Kalau misalkan ada yang marah-marah, berarti itu tanda kajian itu penting. Nah, kalau kita bicara metodologi dan kajian etika, ini paling penting untuk dipahami bagaimana rangka berpikir yang harus jelas di sini. Nasab itu tidak harus nasab itu adalah sebuah objek sejarah, bukan iman. Kita bicara nasab itu objek sejarah, objeknya. Kritik itu adalah bukan sebuah kebencian. Ini saya ulang-ulang terus dan saya bahas-bahas terus. Kritik itu bukan sebuah kebencian. Ingat ya, jangan sampai disalahgunakan kalau kritik itu adalah kebencian. Itu salah. Secara metodologi
atau nggak usah secara metodologi, secara cara berpikirnya itu salah. Kemudian penelitian itu bukan sebuah penghinaan. Oh, semua juga bisa diteliti kok. Nah, ada 3 pilar metodologi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah analisis tekstual. Ya, yang pertama dari kitab-kitabnya internal, eksternalnya Mbak Alawi gitu ya. Kita compare, kemudian manuskrip, kemudian silsilah, dan ada sebuah literatur lain yang mendukung terhadap sebuah teks dalam kitab-kitabnya Mbak Alawi ataupun non Mbak Alawi. Kemudian analisis histori. Ya, kapan? Kita bisa konteks waktu, konteks sejarah dibangun narasi itu. Kemudian politik, migrasi atau hijrah ataupun bagaimana riwayat tokoh-tokoh yang di masa lalu itu yang dipermasalahkan, diperdebatkan. Kemudian ketiga adalah analisis epistemik. Bagaimana sebuah klaim itu dianggap benar. Ini kan urutan-urutan yang harus kita pahami secara 3 pilar metodologi. Nah, ilmu tidak mengenal kata jangan dipertanyakan, jangan dikritik. Sebenarnya kalimat-kalimat yang model-model seperti itu kan bukan bahasa akademik. Ya, itu adalah milik kekuasaan otoritas mereka untuk melontarkan sebuah kalimat jangan dipertanyakan, jangan dikritik. Kalau mengkritik itu kurang adab, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara studi-studi kasus, ya bahkan kayak seperti cerita atau historisnya dinasti Abbasiyah, itu juga dikaji, diperdebatkan, direvisi. Kemudian nasab-nasab para nabi juga diteliti studi kasus dalam agama non-muslim. Semuanya itu nasab atau sejarah historis itu boleh dikaji, boleh diuji. Kenapa yang satu ini nasabnya Mbak Alawi nggak mau? Ya. Ilmu DNA, ilmu modern masih diperdebatkan sana sini gitu ya. Bahkan DNA ini kan sudah menjadi sebuah keputusan Muktamar NU tahun 2002 kalau nggak salah untuk memverifikasi nasab. Ya kalau mau batalkanlah keputusan daripada Muktamar NU. Ini udah jelas adalah sebuah pembelaan atau membela diri atau membenarkan pendapat mereka, tapi seolah-olah itu salah metodologi yang disampaikan oleh pendukung Keimat termasuk Dr. Sugeng. Jadi dibalik logikanya supaya publik itu merasa logikanya dibalik. Seolah-olah Dr. Sugengnya yang tidak memahami metodologinya. Ini etika, ya, etika atau kode etik lah. Kalau memang ada pakar-pakarnya Mbak Alawi yang ingin mengkritik tentang ilmu DNA gitu kan oleh Dr. Sugeng, ya kritik saja, tidak perlu menyerang secara personal. Ini metodologi Sugeng salah, ini sudah melanggar, ini penggiringan opini, bukan kayak gitu. Ini kalau kita paham kode etik seorang pakar, keilmuan, peneliti, itu mempunyai kode etik loh. Dan bagaimana masalah hari ini adalah bagaimana ilmu bekerja di ruang publik itu ada kode etiknya. Ada etika komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh pendukung Mbak Alawi. Ya kalau mau berdebat ya secara keilmuan saja, tidak perlu ditambah-tambahin serangan personal atau sentimen atau memvonis personal itu dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Itu yang akan menambah bumbu-bumbu persepsi publik. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya. Jadi ada kode etiknya. Saya hanya mengingatkan saja. Ya. Kemudian sejarah klaim nasab Mbak Alawi ini ya, itu kan bukan dari tiba-tiba jatuh dari langit. Ya. Kemudian jadi loh nasabnya Mbak Alawi, bukan. Nasab Mbak Alawi lahir dari proses sosial, geografis dan politik di masa lalu. Ya. Misalkan terkait hijrah ke Hadramaut.
Kemudian absennya data primer awal abad 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lonjakan klaim pasca abad tertentu, misalkan di atas abad 10, 11, 12, 13 sampai hari ini. Nah, masalahnya kan bukan sebuah nasab. Masalahnya nasab itu dibekukan dari sebuah kritik, dibolak-balikkan komentarnya Prof. Imas seolah-olah menyerang. Padahal itu kita bicara tentang epistemologi loh. Kita berbicara tentang metodologi yang dikaji di dalam polemik nasab ini. Nah, disinilah ilmu berhenti sejenak, bahkan dibekukan secara permanen, dan mitosnya ataupun glorifikasinya itu yang bekerja. Kemudian kitab otoritas, ya, sebagai kitab, kemudian otoritas simbolik dan masalah epistemik yang ya tiga hal tadi yang ini masalah sebenarnya. Kitab saling mengutip, ya, otoritas berbasis nama, bukan verifikasi melalui pengakuan ulama, ya. Ulama-ulama dahulu sudah mengakui nasabnya Ba'alawi sahih, tapi tanpa melalui verifikasi. Kemudian surah wal istifadah disalahgunakan. Ya. Ini jadi masalah. Seperti studi kasus kitab versus data sejarah, kitab versus logika kronologi. Ini adalah masalah epistemik. Jadi kalau kita bicara permasalahan nasab Ba'alawi ini kan juga sudah bergeser. Bergeser kenapa? Saya katakan bergeser. Dari kajian akademik itu bergeser menjadi sebuah kajian sosial. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah narasi di mana untuk membentuk sebuah persepsi publik. Nah, ini yang bahaya. Mereka bernarasi tapi tidak menyentuh isi tesisnya. Kalau kita bicara, ya banyak kan di sosial media, di YouTube, komentar-komentarnya Ba'alawi ini kan ada bumbu-bumbu sentimen personal yang disematkan di dalam kalimat per kalimat di dalam narasinya. Ini yang menjadi perdebatan itu sangat meluas di berbagai macam platform sosial media. Nah, saya ingin masuk ke dalam inti penting dalam pembahasan kita. Kenapa nasab Ba'alawi ini sebagai objek kajian sepanjang masa? Kok ada istilah objek kajian sepanjang masa? Kenapa? Karena tidak final, multidisipliner. Banyak standar ganda yang diterapkan oleh Ba'alawi, baik dalam kajian historis, kajian nasab, atau di dalam kajian narasi-narasi publik. Dan hal ini justru malah terbuka temuan-temuan baru. Ya, dekolonisasi ilmu pengetahuan itu akan memungkinkan untuk menemukan hal-hal baru yang akan datang. Ini menarik teman-teman. Bidangnya apa aja bisa masuk, sejarah sudah masuk, antropologi bisa masuk, genetika sudah masuk, filologi atau sosiologi agama, hukum misalkan. Sekarang mungkin juga bisa dibilang sosial media. Ya, bagaimana secara sosial dalam etika komunikasi publik, ya, narasi-narasi Ba'alawi itu muncul dan kita bisa kajinya melalui sosial media. Kenapa? Sosial media itu adalah laboratorium sosial yang bisa kita teliti. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan takut pada suatu waktu. Yang takut hanya klaim yang rapuh. Ini masalahnya. Kapanpun dan dimanapun yang akan datang nanti akan ditemukan temuan-temuan baru terkait nasabnya Ba'alawi. Nah, ini kenapa polemik nasab ini, khususnya pada nasab Ba'alawi ini sebagai objek kajian sepanjang masa. Karena siapapun atau apapun nanti temuan-temuan baru itu akan memungkinkan membongkar satu, membongkar dua, membongkar tiga dengan aspek-aspek yang lainnya atau temuan-temuan yang lainnya. Itu jadi penting sebuah kajian ilmu pengetahuan. Nah,
Ini yang menjadi menarik seorang peneliti, seorang ilmuwan, gitu ya, supaya ilmu pengetahuan itu hadir di dalam meneliti nasabnya Mbak Alawi. Nah, kalau nasab itu benar, maka nasab itu akan selalu bertahan di bawah cahaya ilmu. Dan kalau umat ingin dewasa, maka tidak satupun klaim yang kebal dari sebuah akal sehat. Nah, nasab Mbak Alawi ini bukan musuh ya. Nasab Mbak Alawi hanyalah sebagai objek kajian, dan ilmu tidak pernah memusuhi sebuah kebenaran. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.